Assalamualaikum sahabat cerita. Kisah Ramadan kali ini, Wahana Cerita akan menceritakan kisah singkat tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu pertama kali. Semoga dapat menambah wawasan dan ketakwaan kita semua ya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan juga merupakan rahmat bagi seluruh makhluk di bumi. Nabi Muhammad dianugerahi banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat terbesarnya adalah diturunkannya Al-Quran lewat beliau sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Isi dalam Al-Quran disampaikan dalam bentuk wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Wahyu itu turun pada hari Senin tanggal 21 Ramadan, atau jika dalam kalender Masehi jatuh pada 10 Agustus 610 Masehi. Umur Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah 40 tahun, 6 bulan, 12 hari menurut hitungan Komariah. Jika dihitung berdasarkan hitungan Syamsiah, diperkirakan umur beliau adalah 39 tahun, 3 bulan 20 hari. Di antara peristiwa menakjubkan menjelang kenabian, yaitu adanya sebuah batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada sebuah batu di daerah Mekah yang dia itu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Aku sungguh mengetahuinya sekarang." Peristiwa turunnya wahyu. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa menjelang kenabian dan saat wahyu pertama diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa yang mengawali turunnya wahyu kepada Rasulullah yaitu mimpi pada saat Rasulullah tidur. Beliau tidak memimpikan sesuatu kecuali mimpi itu datang bagaikan cahaya subuh. Rasulullah SAW juga suka menyendiri di dalam Gua Hira. Di sanalah Rasulullah SAW bertahannuts, yaitu beribadah selama beberapa malam sebelum pulang ke keluarganya dan mengambil bekal lagi untuk beribadah. Kemudian kembali lagi ke Khadijah serta mengambil bekal lagi untuk itu. Peristiwa ini berulang terus sampai Al-Haq datang kepadanya. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan cara beliau SAW beribadah pada waktu itu. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Bacalah." Nabi SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Rasulullah mengatakan, "Lalu malaikat Jibril merangkulku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, 'Bacalah.' Nabi SAW menjawab, 'Saya tidak bisa membaca.' Dia merangkulku untuk kedua kalinya sampai aku merasa kepayahan lagi. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, 'Bacalah.' Nabi SAW menjawab, 'Saya tidak bisa membaca.' Dia merangkulku untuk ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, 'Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.' Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan hati gemetar. Rasulullah masuk ke kamar Siti Khadijah dan berseru, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Kemudian beliau diselimuti sampai rasa takutnya hilang. Nabi Muhammad kemudian menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Lalu beliau berkata,
aku mengkhawatirkan diriku sendiri." Khadijah berkata seraya menghibur, "Sama sekali tidak. Bergembiralah. Demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakanmu selama-lamanya. Karena engkau selalu menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban dengan tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, serta menolong duta-duta kebenaran." Lalu Khadijah membawanya mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza yang merupakan sepupu Khadijah, yaitu anak dari saudara bapaknya. Pada masa jahiliyah, Waraqah ini penganut agama Nasrani dan ia adalah seorang ahli kitab. Dia bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Namun, ia sudah lanjut usia dan buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu ini." Waraqah menyaut, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Maka Rasulullah SAW mulai menceritakan apa yang dilihatnya. Setelah mendengar cerita itu, Waraqah berkata, "Ini adalah An-Namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Seandainya aku masih muda saat itu, seandainya aku masih hidup dikala engkau diusir oleh kaummu." Mendengar ini, Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang apa engkau bawa, kecuali dia akan dianiaya. Seandainya aku masih mendapatkan zamanmu, pasti aku akan benar-benar menolongmu." Dan tak lama kemudian Waraqah meninggal. Jadi, menurut Waraqah yang merupakan ahli kitab Nasrani, ia memberitahu bahwa menurut Injil pun dijelaskan bahwa kelak akan datang masa di mana lahir seorang nabi beserta tanda kenabiannya, yang diutus Tuhan sebagai penerima wahyu sekaligus untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada lagi nabi setelahnya. Begitulah kisah singkat bagaimana Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Sampai jumpa lagi dalam kisah Ramadan yang lain ya. Wassalamualaikum.